Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Al-hadis. Kakak-kakak admin kajian muslimah cerdas yang kami hormati, serta teman-teman forum kajian muslimah cerdas yang berbahagia. Pertama-tama, patutlah rasa syukur terhatur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Mengatur atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya yang selalu dan terus saja mengucur tanpa dapat kita ukur, yang selalu mengkaruniakan kepada kita semua ketetapan iman, Islam, dan ihsan, hingga kita bisa sama-sama berada dalam suatu forum kajian, yakni kajian muslimah cerdas pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan sang junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, pemimpin cermat, dan sang penuntun umat. Semoga kelak kita diaku sebagai umat yang taat pada syariat hingga mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Teman-teman forum kajian muslimah cerdas yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa sedikit berbagi ilmu, sedikit sharing dan belajar bersama teman-teman dalam forum kajian muslimah cerdas. Kali ini yang materinya akan membahas sedikit mengkaji seputar akhlak dalam urgensi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana akhlak ini akan menjadi tameng bagi kita, khususnya para kakak-kakak muslimah ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana zaman semakin berkembang dan tentunya pemikiran, pola pikir masyarakat juga berkembang, dan juga isu-isu kesetaraan gender, isu-isu wanita harus disetarakan dengan pria, kemudian mengambil tugas-tugas yang biasanya lumrahnya di zaman dahulu itu diampu oleh pria. Nah, sekarang muslimah juga ingin membuktikan eksistensinya, ingin membuktikan jati dirinya bahwasanya ini loh, kami para wanita juga mampu untuk terjun ke masyarakat, untuk bergaul dengan masyarakat, kami juga mampu. Ini sesuatu yang berkembang, sesuatu yang berkembang bahkan di zaman-zaman sebelumnya, di zaman Rasulullah belum ada sesuatu yang seperti ini. Makanya banyak sekali mungkin referensi-referensi yang ada, cuman karena mungkin keterbatasan waktu nanti sedikit intinya saja yang akan kami simpulkan. Baik, akhlak dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah budi pekerti, berasal dari bahasa Arab hulukun. Ini merupakan sesuatu atau suatu hal yang menyentuh langsung dalam setiap lapis kehidupan masyarakat, baik nanti akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, kepada sesama, teman, sahabat, sampai akhlak kita kepada lingkungan dan bahkan alam. Nah, Rasulullah pernah bersabda dalam suatu riwayat, innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Sungguh aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah itu
prioritasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman jahiliyah dulu, berpendapat bahwasanya strata perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan itu jauh lebih hina daripada laki-laki menurut zaman jahiliyah dulu. Namun semenjak Rasulullah diutus, maka derajat wanita itu malah justru ditinggikan. Wanita itu istimewa. Bahkan kemudian bahkan dalam beberapa literatur misalkan puisi, prosa ataupun karya-karya seni lainnya, wanita itu biasanya dijadikan sumber inspirasi karena memang wanita itu sangat mulia seperti itu. Kemudian dalam akhlak, tentu saja kita nggak lepas dari pergaulan. Maka untuk menjembatani diri atau untuk memagari diri agar kita juga bisa bersosialisasi namun juga tetap bisa menjaga diri, atau bahasa sederhananya mungkin akhlak sebagai bahasa sederhananya mungkin bagaimana kita membawa diri dalam lingkungan agar tidak terbawa oleh lingkungan. Jadi bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai seorang muslimah yang tentu saja karena dunia semakin berkembang, perubahan-perubahan di dunia semakin dinamis terkait dengan kontrak sosial, adat istiadat, kemudian hubungan politik dan lain sebagainya. Akhirnya cara bergaul wanita pun berkembang. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita membawa diri dari internal diri kita sendiri dulu. Bagaimana misalkan pertama kita tahu batasan-batasan kita, katakanlah batasan aurat bagi seorang wanita itu seperti apa. Dalam beberapa kitab salaf yang telah dikarang oleh para mujtahid zaman dahulu, menurut kajian Imam Asy-Syafi'i, di aurat wanita itu seluruh tubuhnya yang dianut oleh paham masyarakat Indonesia kebanyakan, yakni madhabnya Hambali, Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Jadi untuk aurat wanita itu sebenarnya kedua telapak tangan dan juga wajah. Selain dari kedua telapak tangan dan wajah itu adalah aurat. Maka yang harus dan wajib kita tutupi sebenarnya adalah selain dari kedua telapak tangan dan wajah, seperti itu. Namun untuk menutupi aurat ada caranya sendiri yang sudah ditetapkan oleh syariat, udah ditetapkan. Jadi menariknya syariat itu gini, syariat itu peraturannya sudah paten, cuman dalam perkembangannya bisa dinamis. Dalam aturannya itu sudah istilahnya sudah statis, namun dalam perkembangannya bisa dinamis. Kalau dipikir cara berpakaian zaman sekarang, zamannya kita, dimana udah ada celana jeans, udah ada misalkan apa ya, style fashion zaman sekarang ini kan di zaman dulu kan nggak ada. Nah ternyata sudah ditetapkan di zaman dahulu itu sudah ada aturannya dan aturannya itu statis, tetap. Dalam penerapannya itu dinamis, berbeda dengan ilmu ilmiah, pengetahuan ilmiah. Semisal katakanlah
teori Big Bang, atau teori yang dulu mengatakan bahwa bumi itu pusat tata surya. Kemudian ada teori baru yang mengatakan loh, bumi bukan pusat tata surya itu matahari. Nah, akhirnya karena ada teori lain yang mengklaim demikian, akhirnya teori sebelumnya patah. Atau ada yang bilang dulu bumi itu datar, tapi setelah diselidiki ternyata bumi itu bulat. Nah, contoh-contoh pengetahuan ilmiah seperti inilah. Ini ilmunya berkembang, namun dalam penerapannya itu statis. Berbeda dengan ilmu syariat yang ilmunya itu statis, itu aja. Kalau misalkan katakan rukun sholat ya itu aja kan, batasan aurat ya itu aja kan, rukun Islam ya itu aja kan, rukun Islam 5, rukun iman ada 6, ya itu aja. Nggak ada perubahan, ditambah satu kan enggak kan. Tapi dalam penerapan fikih kesehariannya ini berkembang. Jadi setelah aurat dan cara bagaimana kita berpakaian, cara berpakaian dari seorang muslimah itu yang baik adalah dengan menutup seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Dan cara menutupnya pun ini dijelaskan dalam sebuah kitab, wa amma ma yasifu al-hajma dunal launi kasarawil ad-dayiqah fayukrahu lil mar'ah. Setiap pakaian yang bisa menutupi warna kulit, setiap pakaian yang bisa menutupi warna kulit namun tidak bisa menyamarkan bentuk tubuh, seperti halnya sarawil atau celana-celana yang ngetat, atau mungkin stylenya zaman sekarang celana jeans ya, maka ini hukumnya makruh bagi para wanita. Jadi pakai cara menutup aurat dalam sholat kan bagaimana warna tubuh, warna kulit itu kan tidak terlihat. Menutupnya dengan menggunakan kain atau apalah yang sehingga tidak menampakkan warna dari kulit. Itu saja sudah menutup aurat. Namun kalau bentuknya masih bisa nampak, bentuknya tubuh itu masih bisa nampak, maka di situ bagi seorang wanita hukumnya makruh. Ini bagaimana cara kita dulu untuk punya bekal, bagaimana cara kita sebelum kita bergaul, kita harus punya bekal dulu, kita harus menata fisik kita dulu, yakni dengan menutup aurat kita dengan cara berpakaian. Kemudian dijelaskan untuk menundukkan pandangan atau ghaddul basar. Sebenarnya ini di dalam ayat Al-Quran ini sudah banyak sekali disebutkan, nggak cuman muslimah saja, bahkan seorang mukmin pula, dalam seperti An-Nur ayat 30 ya, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika aska lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ini katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghdu min absarihim, jagalah pandangan kalian, wa yahfadhu furujahum, dan peliharalah kemaluan kalian. Ini ayat yang menjelaskan untuk ghaddul basar yang ditujukan oleh para lelaki di ayat 30. Namun di ayat 31 juga disambung ghaddul basar bagi mukminat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-ayah. Jadi katakan pula kepada mukminat, wanita-wanita mukmin, mereka itu juga suruh
jaga pandangan mereka, dan juga peliharalah kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali sesuatu yang memang dianggap anggota dohir minha. Ini para mufassirin menjelaskan bahwa ma dzahara minha, anggota dohir atau anggota yang selain aurat ini selain tadi kedua telapak tangan dan juga wajah. Kemudian setelah menutup aurat, kemudian bagaimana cara kita berpakaian, kemudian kita harus paham untuk saling menjaga pandangan. Kenapa kok disuruh menjaga pandangan, dan segotnya adalah pakai kullil mukminat. Karena gini, banyak sekali khauf anil fitnah, kekhawatiran akan masuk atau terjerumus dalam fitnah, yang mana itu akan menjurus pada zina. Bukan zina yang dalam bahasanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Zina ini mungkin lebih luas bahasanya, bisa zina mata, zina telinga, zina tangan, zina dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat saja itu haram, zina mata. Jadi kenapa kok bahasanya pakai perintah kullil mukminat atau kullil mukminin? Karena dalam ilmu psikologi dijelaskan kalau anak yang masih kecil itu istilahnya mereka akan ikut apa kata mama, apa kata papa. Kalau sudah agak tumbuh menjadi mungkin usia 7, 8, 9 tahun, mereka akan ikut apa kata guru, apa kata ibu guru, apa kata bapak guru. Nanti setelah dia mungkin sekitar usia 13-14 tahun, anak SMP mungkin ya, dia akan ikut apa kata teman. Nah, kemudian di usia mungkin sekitar usia anak kuliah dan usia 18 ke atas, 18, 19, 20 tahun ke atas, mereka akan ikut apa kata saya. Jadi di sini dalam sehwat atau kalimat Qur'annya disuruh untuk memberitahu orang mukmin ataupun mukminat, baik itu kelas dia sebagai orang tua ataupun sebagai guru, ini disuruh untuk ghodul basor. Jadi memang sejak kecil dididik untuk bagaimana cara kita bisa menempatkan diri pada posisi pada pergaulan. Jadi karena kalau nanti tidak diingatkan sejak kecil, tidak diingatkan oleh orang tua, tidak diingatkan oleh guru, maka semakin dewasa usia seorang anak, maka akan semakin membantah. Karena ketika dia baru lulus SMP, dia mengalami krisis moral, dia akan ikut apa kata temannya. Jadi dia akan lebih menganggap perkataan temannya daripada perkataan gurunya atau kedua orang tuanya. Karena ini memang sebuah penelitian dalam psikologi memang seperti itu. Maka disuruh untuk menyuruh mukminin wal mukminat yagdu min absarihim, menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan lain sebagainya. Kemudian setelah ghodul basor, namun dalam prakteknya ya, ghodul basor, bagaimana cara kita memandang lawan jenis, ini kan secara faktual nggak relevan kalau diterapkan di Indonesia, di mana kalau ada orang ngomong itu dilihat, kalau nggak dilihat kan nggak sopan. Nah ini memang
dalam literatur ulama, kitab ulama salaf memang diperbolehkan untuk nadru atau melihat lawan bicara itu ketika lihat jatin seperti ketika adanya suatu kebutuhan, ada suatu urgensi, misalkan untuk belajar atau untuk muamalah, misalkan untuk muamalah, nah itu tidak apa-apa karena lihat jatin. Kemudian setelah menutup aurat dengan cara berpakaian yang benar, menundukkan pandangan, sebagai muslimah kita juga harus menghindari khalwat, bersentuhan dengan lawan jenis ataupun ikhtilat. Khalwat itu berduaan di tempat yang sepi. Kemudian kalau ikhtilat itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Namun sekali lagi dalam prakteknya ini susah jika diterapkan di Indonesia. Maka jadilah muslimat yang cerdas, tapi juga jadi muslimat yang moderat. Jadi muslimah yang cerdas, yang tegas, tapi juga moderat. Cerdas maksudnya paham batasan, tegas maksudnya ketika sudah paham batasan, kalau dilanggar ya jangan segan-segan untuk memarahi. Kalau misalkan kita sudah mendudukkan pandangan kita, misalkan ada muslimah yang kemudian dalam prakteknya ada yang diajak khalwat, kita harus jadi muslimah yang cerdas. Jangan mau jika memang ada keperluan untuk kita berdiskusi, ya ayo diskusi di tempat yang sebagaimana mestinya, bukan cari tempat yang sepi dan dengan dalih aman, nyaman dan lain sebagainya. Jadilah muslimah yang tegas. Kemudian jadilah pula muslimah yang moderat. Moderat itu yang pemikirannya luas, yang toleran terhadap sesama. Seperti makalahnya, kullu man zada ilman zada tawasu'an. Setiap orang yang ilmunya tambah, maka dia akan semakin toleran. Kemudian menghindari ikhtilat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Ini biasanya kan katakanlah misalkan dalam UKM, unit kegiatan mahasiswa, ataupun organisasi kemahasiswaan lain, organisasi remaja dan lain sebagainya. Ini kan ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan ini kan tidak bisa dihindari, pasti kalau karena memang kontrak sosialnya Indonesia memang seperti itu. Agama bukan cuma Islam saja. Maka ini nggak apa-apa jika lihat jatin, karena ada hajat, ada suatu kebutuhan, ada suatu urgensi. Misalkan seperti tadi kita bertukar pikiran, kita belajar di situ bagaimana cara bermasyarakat, cara berorganisasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita bisa menjaga fisik kita, menjaga sesuatu yang dohir dari dalam diri kita harus bisa menjaga hati kita. Maksudnya kita harus bisa meluruskan niat kita, karena memang di zaman yang seperti ini, di zaman yang sudah sangat berkembang ini, mau nggak mau kita harus menata niat. Kalau nggak menata niat ya kita akan terbawa oleh niat-niat yang bahkan menyimpang dari agama. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Dan apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dan diutarakan. Penjelasan yang lebih lengkapnya kita buka di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.